Pernah nggak kamu merasa seolah hidup ini cuma berputar di tempat? Bangun pagi, kerja seharian, gajian datang, lalu habis lagi untuk bayar cicilan, belanja bulanan, dan kebutuhan anak sekolah. Lalu sisa uangnya nyaris tak pernah cukup. Dan yang paling menyesakkan adalah kita tahu persis bahwa hidup seperti ini nggak bisa terus dijalani. Tapi kita juga nggak tahu harus mulai dari mana. Di sekolah, kita diajarkan rumus, teori, dan hafalan. Tapi tak seorang pun guru yang mengajarkan bagaimana uang benar-benar bekerja. Kita disuruh belajar yang rajin biar dapat kerja bagus. Padahal di dunia nyata, banyak orang yang kerja keras setiap hari, tapi tetap hidup dalam tekanan. Harga kebutuhan pokok naik terus, sementara gaji tetap segitu-gitu aja. Pajak bertambah, bensin mahal, cicilan rumah membengkak, dan biaya pendidikan terus naik. Bahkan untuk sekadar menabung pun, banyak orang harus mengorbankan kebutuhan dasarnya. Lucunya, kita tumbuh di sistem yang menilai keberhasilan dari seberapa besar penghasilan kita, bukan dari seberapa bebas waktu dan tenang hati yang kita miliki. Dan karena itu, banyak orang hidup mengejar uang, tanpa pernah benar-benar mengerti bagaimana caranya agar uang juga bisa bekerja untuk mereka. Saya pernah berpikir, mungkin saya yang salah. Mungkin saya kurang pintar, kurang beruntung, atau kurang kerja keras. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita tidak pernah diajarkan cara membangun uang pasif. Kita hanya diajarkan cara menjadi pekerja yang baik, bukan pemilik sistem yang membuat uang terus mengalir bahkan saat kita tidur. Dan di titik itulah, saya mulai mempertanyakan segalanya. Bagaimana sebenarnya orang bisa hidup tanpa bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan? Apa yang mereka tahu yang tidak diajarkan di sekolah? Kalimat-kalimat itulah yang akhirnya membuka perjalanan panjang saya untuk memahami apa itu uang pasif dan kenapa sebagian orang bisa bebas secara finansial, sementara sebagian lain terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Saya masih ingat satu momen yang sampai hari ini nggak pernah saya lupakan. Beberapa tahun lalu, saya duduk di teras rumah kontrakan sederhana sambil menghitung sisa uang di dompet. Waktu itu, gaji baru cair 3 hari, tapi tagihan sudah menunggu di depan mata. Listrik, air, cicilan motor, dan biaya sekolah anak. Saya hanya menatap uang itu lama-lama, lalu tersenyum pahit. Karena saya tahu, sebentar lagi, semuanya akan habis. Dan lucunya, saya nggak malas. Saya kerja keras, bahkan sering lembur sampai malam. Tapi tetap saja, rasanya seperti jalan di treadmill. Banyak langkah, tapi nggak maju kemana-mana. Hari itu, saya mulai berpikir, kalau saya terus hidup seperti ini, apa saya akan begini selamanya? Dan entah kenapa, kalimat itu terasa menampar keras sekali. Saya mulai membuka diri, membaca buku, menonton video, dan mengikuti seminar tentang keuangan. Tapi semakin banyak yang saya pelajari, semakin saya sadar. Selama ini, saya hanya tahu cara menghasilkan uang aktif, bukan cara membuat uang bekerja untuk saya. Saya ingat saat pertama kali mengenal istilah uang pasif. Saya pikir itu cuma teori yang dibuat oleh orang kaya supaya terlihat keren. Tapi perlahan, saya menyadari sesuatu. Ternyata uang pasif bukan soal cepat kaya, tapi soal mengatur arus energi finansial. Uang pasif itu seperti menanam pohon. Awalnya kecil, nggak terlihat hasilnya. Tapi kalau kamu rawat setiap hari, suatu saat dia akan tumbuh dan berbuah, bahkan saat kamu sedang tidur. Masalahnya, kita semua sibuk menebang pohon orang lain, bekerja untuk sistem orang lain, sementara lupa menanam pohon kita sendiri. Saya mulai dari hal kecil, bukan dari investasi besar, bukan dari modal besar, tapi dari mengubah cara berpikir. Saya mulai bertanya, setiap kali saya menerima uang, apakah uang ini hanya akan mati setelah dibelanjakan, atau bisa saya alirkan ke sesuatu yang menumbuhkannya kembali? Saya mulai belajar menabung bukan untuk disimpan, tapi untuk dialirkan ke hal-hal kecil yang bisa menghasilkan jualan online, alat kerja produktif, atau bahkan buku-buku yang memperluas cara berpikir saya. Dan pelan-pelan, saya mulai melihat perbedaan kecil dalam hidup saya. Saya tidak langsung jadi kaya. Tidak. Tapi saya mulai punya waktu berpikir lebih panjang. Saya mulai sadar bahwa uang pasif bukan sekadar soal penghasilan tambahan, tapi tentang menciptakan sistem yang membuat kamu tidak perlu cemas setiap akhir bulan. Satu malam, saya menatap anak saya yang sedang tidur, dan saya berpikir, mungkin inilah kenapa saya harus belajar tentang uang pasif. Bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk bebas memilih, agar saya bisa menemaninya tumbuh, tanpa terus diburu rasa takut akan tagihan yang belum dibayar. Sejak malam itu, saya janji pada diri sendiri. Saya harus belajar bagaimana caranya membuat uang tetap bergerak, bahkan ketika saya berhenti bekerja. Dan janji itulah yang mengubah seluruh arah hidup saya.
Kalau kamu perhatikan baik-baik, hidup kebanyakan orang di Indonesia berjalan dalam pola yang sama. Sekolah, kerja, gajian, bayar tagihan, ulang lagi. Dan dari siklus itu, hanya sedikit yang benar-benar bertanya, apakah uang ini sedang bekerja untuk saya, atau saya yang terus bekerja untuk uang? Itu adalah pertanyaan yang jarang diajarkan di sekolah. Padahal jawabannya menentukan arah hidup finansial seseorang. Karena kenyataannya, uang punya dua wajah. Yang pertama, uang aktif. Uang yang kita dapat karena kita menukar waktu dengan tenaga. Dan yang kedua, uang pasif. Uang yang tetap mengalir meski kita tidak lagi menukarkan waktu kita. Sekolah mengajarkan kita wajah pertama, tapi tidak wajah kedua. Kita dididik menjadi roda dalam sistem, bukan pembuat sistemnya. Padahal, uang pasif itu bukan hanya milik orang kaya. Ia adalah hasil dari strategi sederhana, tapi konsisten. Dan kalau kamu mau, kamu juga bisa mulai dari kecil. Misalnya, lihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Harga beras naik, listrik naik, biaya pendidikan naik, bahkan tarif BPJS ikut naik. Banyak orang bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Tapi justru di tengah tekanan seperti inilah, uang pasif menjadi penyelamat yang paling realistis. Mari saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Uang aktif ibarat kamu mengayuh sepeda. Kalau kamu berhenti mengayuh, sepeda akan berhenti juga. Sementara uang pasif ibarat jalan menurun yang kamu bangun sendiri. Sekali dorong, dia terus meluncur, walau kamu sedang istirahat. Dan untuk bisa membangunnya, kamu harus paham satu hal penting. Uang pasif bukan dimulai dari modal besar, tapi dari arah berpikir yang benar. Banyak orang menunggu sampai punya uang lebih baru mulai berinvestasi. Padahal justru karena tidak pernah mulai, mereka tidak akan pernah punya uang lebih. Kuncinya bukan besar kecilnya uang, tapi kemana uang itu mengalir. Contoh sederhana, kamu punya 500.000 rupiah. Kebanyakan orang akan memakainya untuk hal-hal konsumtif, makan di luar, beli baju, atau hiburan. Tapi orang yang berpikir pasif akan bertanya, bagaimana caranya uang ini bisa balik lagi ke saya, bahkan bertambah? Mungkin lewat jualan kecil, beli alat produksi sederhana, atau ikut usaha teman yang terpercaya, bukan sekadar konsumsi sesaat. Kita hidup di zaman di mana peluang pasif bisa datang dari mana saja, mulai dari konten digital, penjualan online, hingga aset digital yang bisa menghasilkan meski kamu tidur. Namun bedanya, yang bisa menikmati hasilnya hanyalah orang yang berpikir seperti pemilik sistem, bukan pekerjanya. Sementara kebanyakan orang di negeri ini masih terjebak dalam budaya, kerja keras tanpa strategi, menabung tanpa arah, dan berharap tanpa rencana. Padahal uang pasif bukan soal cepat kaya, tapi soal pola aliran energi. Setiap rupiah yang kamu miliki harus punya tugas. Apakah dia akan habis setelah dipakai, atau akan kembali membawa temannya? Kamu bisa mulai dari hal sekecil menyisihkan 10% dari penghasilan untuk tabungan produktif. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dialirkan ke sesuatu yang menumbuhkan. Alat kerja, produk digital, aset kecil, atau bahkan ilmu baru. Itulah inti dari uang pasif, menjadikan uang sebagai karyawanmu, bukan majikanmu. Dan kalau kamu terus melatih cara berpikir ini, lama-lama kamu akan sadar bahwa kebebasan finansial bukan mimpi besar, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Untuk membuatmu lebih paham, saya ingin bercerita tentang 3 orang. Mereka hidup di dunia yang sama seperti kita, dengan gaji pas-pasan, tagihan menumpuk, dan harapan yang sering kali terasa lebih besar dari kemampuan. Tapi cara mereka menghadapi hidup berbeda. Tokoh pertama, Pak Andi, pegawai negeri. Sudah 15 tahun bekerja, gajinya cukup, tapi selalu habis sebelum akhir bulan. Setiap ada kenaikan gaji, muncul juga kenaikan kebutuhan. Anak masuk sekolah, cicilan rumah, biaya bensin, semua seolah berpacu. Ketika ditanya soal investasi atau uang pasif, Pak Andi hanya tersenyum. Katanya, saya bukan orang kaya. Nanti aja kalau sudah ada sisa, tapi sisa itu tidak pernah datang. Karena dalam hidup, tidak ada kata ada sisa untuk menanam. Yang ada hanyalah menanam dulu supaya ada sisa. Dan disitulah perbedaan dimulai. Pak Andi terus bekerja keras, tapi uangnya tidak pernah bekerja balik untuknya. Dan perlahan, ia mulai lelah, bukan karena pekerjaannya, tapi karena hidupnya terasa tidak bergerak. Tokoh kedua, Mbak Sari, penjahit rumahan. Ia tidak punya penghasilan besar, tapi punya kebiasaan kecil yang bijak. Setiap kali menerima bayaran dari pelanggan, ia sisihkan 5% untuk membeli bahan tambahan. Bukan untuk stok, tapi untuk eksperimen model baru yang bisa dijual lebih mahal. Setahun berlalu, Mbak Sari bukan hanya punya pelanggan tetap, tapi juga mulai menjual pola jahitan digital secara online. Awalnya hanya 1-2 orang yang beli.
Tapi karena pola itu bisa dijual berulang tanpa biaya tambahan, Mbak Sari akhirnya punya penghasilan pasif. Kecil tapi konsisten. Dan itulah titik baliknya. Dia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga. Waktunya mulai punya nilai, bukan hanya harga. Tokoh ketiga, Randy, anak muda 25 tahun. Ia bekerja di toko elektronik dengan gaji UMR, tapi tiap bulan ia sisihkan sedikit uang untuk beli alat bekas, seperti kamera atau mikrofon, lalu memperbaikinya dan menjual lagi secara online. Awalnya hanya sekadar tambahan, tapi lama-lama hasil jualnya bisa menutup biaya hidupnya. Suatu hari ia berkata kepada saya, "Bang, saya baru sadar, uang pasif itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal keberanian memutar arah uang itu." Kalimat itu sederhana, tapi sangat benar. Randy membuktikan bahwa uang pasif bisa dibangun dari keterampilan kecil, asalkan niatnya bukan sekadar cari untung cepat, tapi membangun sistem jangka panjang. Tiga kisah ini menggambarkan satu hal penting. Semua orang punya peluang yang sama, tapi tidak semua punya pola pikir yang sama. Kita sering berpikir bahwa uang pasif hanya untuk mereka yang punya modal besar, koneksi kuat, atau pendidikan tinggi. Padahal yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mulai, dan disiplin untuk menjaga arus uang agar terus berputar ke arah yang benar. Karena kenyataannya, banyak orang di Indonesia tidak miskin karena tidak punya penghasilan, tapi karena setiap penghasilan langsung berubah jadi pengeluaran. Tidak ada yang berhenti sejenak untuk bertanya, bagaimana saya bisa membuat uang ini hidup lebih lama dari saya? Itulah bedanya antara orang yang bekerja untuk uang dan orang yang membiarkan uang bekerja untuknya. Yang satu kehabisan tenaga, yang lain perlahan membangun kebebasan. Dan semua itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Bukan di luar sana, tapi di dalam kepala kita sendiri. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan ini ke dirimu sendiri. Selama ini, saya kerja untuk apa? Apakah untuk mengejar angka di rekening atau untuk mencari rasa tenang di hati? Kita sering diajarkan bahwa uang adalah tujuan, padahal uang hanyalah alat, dan alat tidak pernah bisa menggantikan makna hidup. Namun, entah sejak kapan kita begitu sibuk mengejar uang sampai lupa menata arah kemana uang itu membawa kita. Saya tahu hidup di Indonesia sekarang berat. Harga naik, gaji tetap, dan setiap keputusan ekonomi pemerintah terasa semakin menekan rakyat kecil. Kita disuruh hemat, sementara kebutuhan dasar seperti beras, listrik, dan pendidikan terus naik. Kadang kita hanya bisa tertawa pahit, karena kalau tidak, mungkin kita akan menangis. Tapi di tengah semua tekanan itu, kita selalu punya dua pilihan. Tetap hidup dalam mode bertahan, atau mulai membangun sistem kecil yang membuat kita pelan-pelan bebas. Refleksinya sederhana, tapi menantang. Apakah kamu ingin terus menukar waktu hidupmu untuk uang yang habis dalam sebulan? Atau kamu mulai ingin menanam sesuatu yang akan terus berbuah? Bahkan saat kamu sedang tidur. Bayangkan kalau kamu punya satu sumber penghasilan kecil yang terus berjalan. Mungkin dari jualan online, sewa alat, konten digital, atau usaha sederhana. Tidak besar, tapi cukup untuk menambah napas finansialmu. Apa kamu bisa lebih tenang? Lebih sabar? Mungkin kamu akan punya waktu lebih untuk keluarga, untuk belajar, bahkan untuk beribadah dengan hati yang lebih lapang. Kita sering lupa, bebas finansial bukan berarti kaya raya, tapi punya pilihan untuk berhenti sejenak tanpa rasa takut akan tagihan besok. Dan kebebasan itu dimulai dari satu keputusan kecil, mengalirkan uangmu dengan arah yang sadar, bukan reaktif. Tanyakan ke dirimu, berapa lama lagi saya mau menunggu waktu yang tepat untuk mulai? Karena waktu yang tepat itu tidak pernah datang, yang ada hanya hari ini, dan langkah kecil pertama yang kamu pilih untuk diambil. Mungkin langkah itu akan terasa lambat, mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi percayalah, lebih baik berjalan pelan menuju kebebasan daripada berlari cepat ke arah yang salah.